Kemudian yang terakhir, dan menghambur-hamburkan harta, maksudnya pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama. Karena menghamburkan harta pada perintah agama justru ibadah. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, ya, tidak boleh hasad, tidak boleh orang merasa iri, kecuali pada dua orang. Yang pertama, seseorang yang Allah karuniahi harta, lalu hartanya dihabiskan di jalan Allah. Suka berinfak, sosial ini ikut, sosial itu ikut, semua diikutin sama dia. Ada masjid lagi dibangun, ada tanah wakaf, ada ini, ada itu, semua diikutin sama dia. Kalau kita lihat ada orang seperti itu, kita mesti merasa iri. Irinya di sini adalah, coba saya juga lakukan ya, maka kita termotivasi untuk mengerjakannya. Ini dibolehkan. Dan seseorang yang kedua, Allah karuniahi Al-Quran atau ilmu, kemudian dia gunakan atau dibaca, ditilawakan, diajarkan setiap pagi dan malam, setiap siang dan malam. Maka ini wajar orang merasa iri dengan orang-orang seperti ini. Ini namanya ghibtah dalam agama Islam. Dibolehkan iri seperti ini, tapi tidak berharap hilangnya nikmat itu dari orang. Misal orang itu kaya, kita berharap Allah berikan kepada kita harta yang kita bisa lakukan hal yang sama. Tapi kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia, ini haram. Ini hasad yang diharamkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, artinya berharap, iri yang berharap nikmat hilang dari seseorang, karena dia akan membakar amal soleh, sebagaimana api membakar kayu. Sebagaimana api membakar kayu. Tapi kalau kita menghamburkan selain jalan Allah, seperti orang tiap hari belanja, enggak ada urusannya. Tiap hari, kalau keluar harus belanja. Enggak ada kebutuhan, enggak ada apa. Ini dilarang, menghambur-hamburkan harta. Enggak ada gunanya sama sekali. Ada orang setiap bulan, setiap hari pasti bawa baju baru. Ibu-ibu bawa panci baru. Bawa apa barulah. Setiap ada promosi dibeli. Tidak semua apa yang ditawarkan itu kita harus beli. Umar bin Khattab pernah mengajar konsep ini kepada seorang sahabat, Bu. Ada sahabat lagi pulang dari pasar bawa daging. Beli daging. Sebenarnya dia boleh-boleh saja, bukan dilarang beli daging, tapi Umar bin Khattab ingin titip pesan, ada pelajaran di situ. Umar tanya, "Apa yang di tanganmu itu?" Dia bilang daging. "Kenapa kau beli? Saya lagi pengen makan daging." Kata Umar, "Apakah semua yang kau inginkan harus kau beli?" Ini sebenarnya maknanya bukan sedang menegur daging itu, tapi pelajarannya adalah jangan semua yang kita inginkan dibeli. Ingat, belanja memenuhi kebutuhan kita. Belanja sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Paham, Bu, ya? Bapak Ibu sekalian, Ibu terutama nih, ya. Beli sesuatu karena kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak selesai-selesai nih. Kita baru beli jilbab kemarin, pas pulang ke rumah suaminya beli lagi. Suaminya tanya, "Kenapa beli lagi? Kan yang ini warnanya lain. Kemarin sudah beli." Sama produknya. Keinginannya begitu. Selalu keinginan diikuti, nggak selesai-selesai. Kita udah kenyang, kalau mau ikuti keinginan, mau saja incipin makanan lain. Sudah nggak bisa perutnya, gitu kan? Tapi di sini kebutuhan yang penting. Allah tidak melarang kita menikmati, tapi sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Siapapun yang terus-menerus mengikuti keinginannya masuk dalam menghambur-hamburkan harta yang kosong, nggak ada gunanya. Ini beda dengan pelit, ya. Pelit haram dalam Islam, nggak boleh orang perhitungan. Dia nggak pernah sama sekali beli baju buat dirinya juga. Baju itu dipakai 10 tahun terus gitu. Itu lain. Ini malah melanggar bab lain lagi nih. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdi." Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh menikmati, tapi kita berada di konsep-konsep syar'i. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang, berada di tengah-tengahnya.